Halo semuanya, jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai sudut, tapi yang khusus yang akan dibahas yaitu sudut yang akan banyak kalian gunakan ketika menentukan sudut antara garis dan bidang pada dimensi 3. Oke, jadi ada beberapa hal mengenai sudut yang harus kalian ingat lagi. Jadi kalau misalkan sudut itu kan dibentuk oleh dua garis. Nah, ketika kalian menemukan soal pada dimensi 3 untuk mencari sudut, ketika kalian sudah misalkan ada titik A, B, dan C, kalian diminta untuk mencari besar sudut antara AB dan AC. Kemudian kalian harus membentuk segitiga. Jadi ketika kalian harus membentuk segitiga ini, ketika sudah ada garis AB dan AC, untuk membentuk segitiga kalian tidak perlu jauh-jauh mencari garis lain karena sudah ada BC. Jadi nanti kalian akan menggunakan segitiga ABC, kemudian baru dicari sudutnya sesuai dengan segitiga apa yang kalian temukan. Segitiga yang ditemukan di sini biasanya kalian akan mengarahkan sendiri ke segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi. Nah, perbedaannya, segitiga siku-siku di sini ada Pitagoras. Ada dua sisi yang membentuk sudut siku-siku. Sedangkan segitiga sama kaki ada dua sisi yang sama panjang. Kemudian pada segitiga sama sisi, ketiganya sama. Nah, ketika kalian menemukan segitiganya siku-siku, otomatis kalian akan menggunakan Pitagoras. Kalau pada segitiga siku-siku ini, berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Atau BC sama dengan akar AB kuadrat tambah AC kuadrat. Seperti pada sebelumnya. Kemudian pada segitiga sama kaki, yang perlu kalian ketahui pada segitiga sama kaki, dua sisinya sama panjang, dan ketika kalian tarik garis dari C ini misalkan ke bawah, di sini misalkan titik O, maka titik O ini akan membagi AB menjadi dua bagian yang sama panjang. AO akan sama dengan OB. Dan yang perlu kalian perhatikan lagi, ini akan menjadi segitiga siku-siku di sini juga. Kemudian sudut A itu pasti sama dengan sudut B. Kemudian juga sudut C itu akan dibagi menjadi dua bagian. Oke, kemudian ke segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini sudutnya karena ketiga sisinya sama panjang, otomatis ketiga sudutnya sama besar. Sudut dalam segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Selalu segitiga siku-siku sama kaki sama sisi maupun sembarang, jumlah sudut dalamnya adalah 180 derajat. Jadi, ketika kalian menemukan segitiga sama sisi, berarti karena ada 3 sudut, 180 derajat dibagi 3, 60 derajat. Maka sudut dalamnya masing-masing pasti ini 60 derajat, sini 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Itu jadi ketika kalian diminta untuk mencari sudutnya, coba diarahkan ke segitiga. Kalau bisa, jangan segitiga sembarang. Seperti itu. Nah, kemudian biasanya yang diminta ketika mencari sudut itu adalah nilai sin, nilai cos, nilai tannya. Iya, mungkin juga dicari, tapi lebih sering sin dan cosnya. Untuk itu kalian harus hafal minimal sudut istimewa, yaitu 0, 30,
45, 60, 90 untuk sin dan cosnya. Begitu. Jadi nanti supaya kalian gampang untuk mencari nilainya. Silahkan kalian cari. Kemudian ini ketika diminta nilai sinnya. Misalkan sin 0 derajat itu kan 0. Jadi sin dari 0 derajat adalah 0, seperti itu. Nah, kemudian ini kalau diminta nilai sudutnya. Nah, kalau diminta nilai sinusnya, yang kalian lakukan adalah menghafal rumus yang mudah untuk dihafal ini, yaitu sin de mi cos sa mi tan de sa. Jadi ini alfa. Itu adalah nama untuk sudut. Jadi yang kalian hafal itu adalah sin de mi, kosami, dan tan de sa. Apa sih itu sin de mi, kosami, tan de sa? Jadi pada segitiga siku-siku, ketika ditanya nilai sudutnya tapi bukan siku-sikunya, karena siku-sikunya kan pasti 90 derajat. Misalnya ini ada A, B, C. Yang diminta adalah alfanya di sini. Nilai sinus dari sudut alfa gitu misalnya. Jadi alfa ini punya sisi depan, itu artinya sisi yang ada di depan sudutnya. Berarti kan di depannya alfa ini adalah AC. Kemudian sampingnya kan ada AB dan BC. Tapi sekarang ada miring juga, berarti miringnya kan harus BC. Berarti sampingnya juga pasti sisanya AB. Seperti itu. Kalau alfanya di sini juga berarti berubah samping dan depannya. Oke, misalnya sekarang ketika diminta nilai sinnya. Sin itu kan sin demi, berarti depannya AC, miringnya BC. AC per BC. Kemudian cosnya, cos sami, berarti AB per BC. Kemudian tan itu tan desa. Tan desa berarti AC per AB. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau diisi ini nilai sin dan cosnya, ini adalah sin 0 itu 0, setengah, ini setengah akar 2, setengah akar 3, ini sebenarnya setengah akar 4. Setengah akar 4 itu kalau dibuatkan setengah akar 4, setengah kali 2, 1. Kemudian di sini 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Seperti itu. Kemudian, nah itu beberapa caranya. Kalian juga masih bisa menggunakan Pitagoras di sini. Tergantung dari apa yang diminta dari soalnya. Kalau ada sisi yang belum diketahui, ya kalian harus mencari dulu sisi yang diketahui untuk mencari perbandingan sudutnya. Jadi kalau diminta perbandingan sin, perbandingan cos, perbandingan tan, kalian gunakan ini, sin demi kosami tan desanya. Kemudian jika ditanya besar sudutnya, berarti kalian tinggal menggunakan ini yang tadi, mencari nilai sudutnya. Oke, misalnya sekarang ada sebuah segitiga, siku-siku A, B, C. Kemudian di sini siku-sikunya dengan AC-nya 4 dan ini 4 akar 2. Kalau misalkan di sini AC-nya 4, AB-nya 4 akar 2, misalnya diminta nilai sin B. Sin B artinya sin yang ada di sudut B ini.
Atau misalkan sin alfa yang ada di sudut B, sin alfa berarti yang itu juga dia. Kita cari dulu karena sin itu kan sin demi, berarti kalian memerlukan miring. Kita cari dulu BC-nya dengan akar 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 16 kali 2 tambah 16. Atau akar 16 kali 3. Akar 16 kali akar 3. 4 akar 3. BC-nya 4 akar 3 karena sinnya demi. Jadi kalian menggunakan depannya B 4, miringnya 4 akar 3. Nah sekarang kan dia akarnya ada di bawah. Kalau ada opsi seperti ini silahkan sampai di sini, tapi ketika tidak ada, kalikan dia dengan sekawannya, akar 3 per akar 3. Jadinya 4 akar 3 per 4 kali 3. Bisa menjadi 4 akar 3 per 12 atau akar 3 per 3. Nah kalau sampai akar 3 per 3, ini bisa juga menjadi 1 per 3 akar 3. Seperti itu. Jadi nilai sin B adalah sepertiga akar 3. Itu contohnya ketika menggunakan sin demi, kemudian kosami juga sama seperti itu, dan tan desa. Oke, itu bekal untuk nanti kalian menyelesaikan soal ketika diminta untuk mencari sudut antara garis dan bidang pada dimensi 3. Ini yang akan paling sering digunakan seperti itu. Oke, demikian dulu video pembelajaran mengenai yang akan banyak kalian gunakan pada mencari sudut pada dimensi 3. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya.